Anda bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara, dan berikut ini kami akan sajikan sejumlah kisah inspiratif. Satu inspiratif dari kandidat Liputan 6 Award, di mana belajar itu bisa di mana saja, sekolah ataupun tempat yang lainnya, bahkan di bawah rumah panggung atau di kolong rumah. Dan inilah kisah Hamka, kandidat Liputan 6 Award yang merintis sekolah dari kolong rumah. 7 tahun lalu, anak-anak usia sekolah di desa Sepang Luyu, Polewali Mandar, terpaksa belajar di kolong rumah panggung bersanding dengan kandang kambing. Sekolah kolong rumah, demikian warga menyebutnya. Walau penuh keterbatasan, tapi lihat, anak-anak ini begitu bersemangat belajar. Seperti anak-anak lainnya yang sekolah di gedung dengan permanen. Seorang pemuda Muhammad Hamanur yang lebih dikenal dengan panggilan Hamka adalah tokoh di balik semangat belajar anak-anak ini. Ya, cita-cita saya adalah bagaimana semua daerah-daerah terpencil itu bisa ada sekolah, bisa semua berpengetahuan, bisa semua berpendidikan layaknya orang-orang yang tinggal di kota. Sebelum ada sekolah rumah kolong, jumlah anak-anak yang bersekolah bisa dihitung dengan jari. Sekolah masih dianggap barang mahal. Banyak orang tua yang belum memiliki kesadaran pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya. Melihat banyaknya masyarakat yang menganggur, banyaknya masyarakat yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya demi ekonomi. Jadi faktor awalnya itu dan juga berangkat dari kerasa ternyata yang harus kita lakukan terhadap masyarakat ini bagaimana mereka melanjutkan sekolah adalah gratis. Keprihatinan Hamka terhadap kondisi pendidikan di desanya ternyata tidak sama dengan sikap warga desanya. Cibiran dan nada sumbang mengiringi upaya Hamka mendirikan sekolah. Bagian bawah rumah panggung atau kolong rumah akhirnya dipilih sebagai tempat belajar karena tiada biaya membangun gedung sekolah. Bahwa kita harus membuat sekolah ini walaupun hanya di kolong rumah. Nah, ketika kita buat sekolah di kolong rumah ini, banyak ucapan-ucapan, cibir-cibiran daripada masyarakat itu bahwa, wah, mana mungkin akan ada sekolah di kolong rumah. Kalau kita bandingkan yang ada di luar daerah, ya tidak adalah sekolah yang di bawah kolong rumah. Bahkan ada masyarakat yang mengatakan kepada anaknya, jangan kamu sekolah di situ, karena itu sekolah tidak resmi. 4 orang anak menjadi murid pertama Hamka di sekolah kolong rumah. Kita kan tidak bisa sekolah karena kita tidak punya biaya. Makanya Ustaz Hamka membangun sekolah ini dengan cara gratis. Selain itu selain itu juga kita dikasih pelajaran seragam sekolah. Banyak sekali yang dikasih oleh Pak Hamka. Di sini ada sekolah terbuka, sekolah baru terbuka. Akan tetapi kondisi belajarnya itu beda. Nah itu belajar di bawah kolong. Akan tetapi insya Allah kedepannya akan dibikinkan gedung. Jadi kami ikut sekolah di sini, kami mendaftar diterima tanpa ada pembayaran atau pemungutan biaya, kami diterima meskipun pada awalnya cuma pakai baju kaos atau celana kain. Kami belajar dengan satu buah buku, sebuah pulpen, kami tetap saja belajar meskipun buku kami itu bercampur-campur. Semangat Hamka untuk mencerdaskan anak-anak kampungnya dengan sekolah kolong rumah perlahan mulai menuai simpati.
5 orang murid awalnya dan kini terus bertambah. Sekolah kolong rumah menularkan semangat belajar ke seluruh warga desa. Anak-anak putus sekolah mulai ikut meramaikan sekolah kolong rumah. Para orang tua juga akhirnya mendukung sekolah kolong rumah karena pendidikan tak mengeluarkan biaya. Dulu memburu sekolah yang ada di kota. Sedangkan sekarang kalau saya berpikir tentang angka ini, berarti sudah sekolah memburu anak masyarakat di sini. Berarti sehingga saya sangat syukur sekali untuk adanya Hamka ini sebagai pengelola sekolah yang ada di sini. Dia adalah itu pejuang kemanusiaan karena dia telah bisa menangkap masalah yang dihadapi daerahnya kaitannya dengan keterbelakangan pendidikan. Kini sekolah kolong rumah telah memiliki gedung dan diberi nama Sekolah Nur Ma'arif. Gedung sekolah ini dibangun dengan secara swadaya oleh warga dan guru. 14 orang guru mengajar di sekolah ini untuk tingkat TK hingga SMA. Walau begitu, semangat belajar anak-anak ini tetap sama. Sekolah di kolong rumah ataupun di gedung megah tidak masalah. Karena Hamka telah menanamkan semangat perubahan. Pendidikan yang mencerdaskan untuk meraih masa depan. Ya, cita-cita saya adalah bagaimana semua daerah-daerah terpencil itu bisa ada sekolah, bisa semua berpengetahuan, bisa semua berpendidikan layaknya orang-orang yang tinggal di kota.